oleh Prof. Suhub, ya, Prof. Subli Yasin terkait dengan variasi genetik dalam kaitannya dengan variasi sosial, ya. Tapi saya mencoba menariknya ke variasi yang lain, ya. Mungkin kalau dalam ilmu bahasa, kebetulan saya juga mungkin Prof. Masun memiliki ilmu tentang variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor geografi, ya. Artinya kami berkecimpung dalam ilmu bahasa. Ini Dr. Bur mantan kepala kantor bahasa, ya? Tidak, saya tidak pernah jadi kepala kantor. Oh, siap. Saya kebetulan jadi kaprodi sekarang di S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di FKIP. Oke, silakan lanjut. Baik, jadi yang menarik dalam ilmu bahasa itu sekarang sudah sampai pada tataran bagaimana bahasa-bahasa itu diklasifikasi, kemudian penandanya apa. Nah, itu sudah sampai tataran itu, sampai pada tingkatan perbedaan geografis yang tingkatannya lebih kecil. Nah, yang mungkin kita persoalkan dari sisi genetik ini adalah sejauh mana bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada dalam internal komunitas Sumbawa. Misalnya tadi misalnya genetik dengan mengambil data-data yang ada pada masyarakat di Batu Tering yang notabene diasumsikan menjadi lokasi awal dari nenek moyang Sumbawa. Lalu bagaimana dia bisa mengidentifikasi bahwa gen orang tersebut di wilayah-wilayah itu jauh lebih muda lebih tua dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Apakah bisa mendeteksi seperti itu? Lalu kemudian dia menyebar seperti itu. Karena dalam ilmu bahasa itu kita mengenal bahwa ada satu subbidang disebut dengan linguistik historis, bahwa salah satu tujuannya itu dia tidak hanya bisa merekonstruksi bahasa purba, tetapi dia bisa menelusuri bagaimana di mana lokasi pusat persebaran dan bagaimana bentuk-bentuk purbanya. Lalu kemudian bagaimana bentuk itu berubah dan berubah secara berjenjang maksudnya, ya. Nah, ini bagaimana? Karena dalam ilmu bahasa itu mampu menjelaskan sampai hal seperti itu. Sehingga yang ingin kami katakan bahwa apabila bukti genetik ini ya, mampu menjelaskan hal seperti itu, maka saya pikir bisa saling mengukuhkan satu sama lain. Kira-kira kalau manusia Sumbawa memiliki kode genetik yang mungkin berbeda dengan etnis Sasak apa penandanya, lalu kemudian kalau dia berbeda, kemudian ditentukan dia pusat persebarannya bagaimana, lalu kemudian bagaimana dengan sub-sub varian lain misalnya yang ada dalam bahasa Sumbawa, ya. Nah, ini mungkin perlu ditelusuri karena untuk menentukan pusat persebaran memang kita banyak teori. Kalau Prof. Masun mengatakan bahwa pusat persebaran harus dicari pada wilayah-wilayah yang heterogeneitasnya tinggi dengan mengadopsi teorinya Dayen, tetapi ada juga teori-teori yang menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang masih mempertahankan bentuk-bentuk panjang itu harus diduga menjadi wilayah yang menjadi tanah asal dari etnis itu. Misalnya kalau kita temukan dalam bahasa Sumbawa, itu kalau bentuk purbanya yang direkonstruksi oleh Prof. Masun, misalnya untuk menyatakan makna membawa, itu bawah, ya, itu bentuk panjang karena dalam dialek Taliwang maupun Jerewe itu ba, ya. Kemudian untuk atas itu kan bau, kalau yang di Jerewe maupun Taliwang itu boh. Nah, seperti itu. Oleh karena itu saya menduga bahwa penutur etnis Sumbawa itu adalah harus diduga di wilayah-wilayah yang berdialek Sumbawa besar menurut saya. Meskipun kemudian harus kita cari pada wilayah-wilayah yang memang berimpitan dengan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu mampu dijelaskan dalam ilmu genetik? Ini saya pikir menarik untuk kita diskusikan. Jadi saya pikir itu saja. Kemudian hal lain itu adalah
bagaimana pula dia bisa menjelaskan pada wilayah-wilayah yang memang penduduk atau etnisnya yang sudah melakukan migrasi yang cukup lama. Nah, itu yang menarik. Misalnya etnis Bugis dan beberapa etnis lain yang ada di Makassar itu memiliki hubungan yang erat dengan etnis-etnis yang sebagian besar yang ada di Kalimantan. Itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudson, bahwa dari sebagian besar etnis Melayu di Kalimantan itu adalah beberapa itu adalah bagian dari proses migrasi dari etnis Melayu Bugis yang ada di Makassar. Ya. Jadi saya pikir itu, dan bukti-bukti bahasa mampu menyajikan hal itu seperti itu. Begitu juga dengan etnis Sumbawa yang ada di Lombok. Jadi bukti bahasa mampu secara terperinci menyajikan bukti yang cukup kuat. Jadi saya pikir itu dulu dari saya, Pak Baik. Suryo. Terima kasih, Bang. Saya juga dulu banyak sekali sejarah dengan pendekatan bahasa ya. Karena tentu misalnya temuan terhadap artefak berupa benda dibandingkan dengan bahasa itu jauh lebih kuat bahasa. Karena jika ada satu kosakata di sebuah tempat, itu artinya lahir dari satu dialektika yang cukup panjang hingga bahasa itu mengendap dalam kesadaran seseorang. Tapi kalau benda, misalnya jika kita temukan patung Buddha di Tepal, misal belum tentu itu berasal dari Tepal, mungkin saja dibawa oleh orang. Tapi kalau bahasa itu tentu lahir dari satu dialektika yang cukup panjang. Tetapi saya kemudian meyakini juga jika kelompok eksakta seperti genetik ini sudah masuk, tentu seluruh perdebatan ilmu sosial itu berhenti. Saya lanjut ke siapa ini, Bang Yahya.